Ya, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan cara mengolah data ya. Di sini spesimen data yang saya contohkan adalah data dari spesimen besi ya. Kemudian ini punyanya kelompok 16. Di sini ada dimensi yang diberikan ya. Ada dimensi yang diberikan, kemudian di sini kita menambahkan satu sheet untuk menghitung luas penampang. Apa saja sih data yang dihitung? Nah, data yang dihitung itu ada di sini. Ini merupakan format jurnal untuk bab format jurnal dari bagian dari hasil dan pembahasan ya, tempatnya. Nah, jadi yang dihitung apa saja? Ada luas penampang awal, akhir, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari nomor 1 dan 2, luas penampang awal dan akhir. Cara menghitungnya, ini luas penampang awal, akhir. Nah, seperti yang kita ketahui, besi sendiri itu bentuk penampangnya itu lingkaran ya, makanya di sini kita menggunakan diameter. Diameternya juga menggunakan diameter awal sama diameter akhir. Kemudian selain itu ada panjang awal sebelum dilakukan pengujian tarif dan ada panjang akhir. Nah, di sini data yang kita butuhkan adalah diameter. Diameternya mari kita lihat ke file Word yang diberikan. Nah, di sini ada catatan diameter tebal sampel didapat dari 7 ditambah 5 dikali nomor kelompoknya berapa. Oke, berarti karena saya menggunakan data kelompok 16, ini data kelompok 16 ya. Berarti di sini sama dengan 7 ditambah 5 dikali dengan 0,16. Seperti ini ya. Jadi dibuat 2 angka di belakang koma. Oke, cukup. Ini saya pindah saja ke sini. Seperti ini ya. Oke, sudah. Kemudian diameter awalnya berarti sama dengan 7 ditambah dengan, kita kasih kurung 5 dikali 0,16. Nah, ini dapat diameter awalnya itu 7,8. Kemudian di sini biasanya setelah pengujian itu diameternya diukur lagi. Cuman di sini kita samakan saja. Nah, untuk panjang awal di sini ini ada L0 sama L. L0-nya itu L0 itu yang ini 320. Kemudian L itu yang ini. Tempat grip to gripnya ya. L0 320, L-nya 200. Oke. Ini saya ganti. Ini L0. Ini namanya L grip to grip ya. L grip to grip. Gitu. Nah, kemudian L0-nya kita lihat di sini berapa. L0-nya yang diberikan itu 320. L0 320. L grip to gripnya sendiri itu adalah 200 ya. Nah, di sini 200. Oke, ini semua dalam satuan milimeter. Berarti nanti hasil luas penampangnya dalam satuan milimeter juga. Oke, setelah selesai, mari kita menghitung luas penampang. Luas penampang lingkaran itu sama dengan pi. Ini
tutup kurung seperti ini, habis itu dikali diameter ini pi per 4 ya. Sebentar, pi nya saya kasih kurung begini, terus dibuat pi seperti ini. Pi ya, dibagi 4, kita tutup, kemudian terus kemudian dikali dengan D, diameternya ini kita kuadratkan. Nah, dapatlah diameter awalnya seperti ini. Kemudian untuk diameter akhirnya sama, kita tarik saja. Nah, ini dari G kan, kemudian yang ini sudah berubah di H. Udah. Oke, selanjutnya setelah luas penampang selesai dihitung, kita ke spesimen. Nah, ini satuannya kilonewton. Di sini kita gunakan satuannya Newton ya. Newton force-nya. Nah, berarti sebelumnya data ini kita sama dengankan dengan ini dikalikan dengan 1000. Sudah. Kemudian kita tarik sampai bawah. Oke, sudah. Kemudian berikutnya setelah selesai force-nya, di sini ada beberapa hal yang dicari ya. Selain luas penampang, ada force, ada stress, ada strain, ada modulus. Kita buatkan kolomnya dulu di sini. Ini force, saya tinggi saja mungkin ke sini. Ini force, di sini stress, di sini strain, di sini yield, kemudian di sini yang ultimate, kemudian yang di bawahnya sebelum patah. Oke. Sebelum kita menentukan gaya-gaya ini, kita harus menghitung dulu dari sini stresnya berapa. Stresnya itu stres itu sama dengan gaya yang ada di sini dibagi dengan nih, luas penampang awal. Oke, ini kita berikan, kita kasih dolar kayak gini ya, biar tidak berubah. F4, klik F4 terus di enter, terus nanti tinggal di tarik sampai bawah dan seterusnya ya, begitu. Nah, kemudian setelah selesai hitung stres, hitung strain itu sama dengan yang ini, elongasi dibagi dengan nih ya, L grip to grip, kita pakai yang ini. Terus di sini jangan lupa dikasih dolar pakai sebentar.
Oke, diantar. Jadi meletakkan nanti kalau mau dikasih dolar, letakkan kursornya di tengah, di antara huruf sama angka. Sudah, terus tinggal tarik. Saya nggak mau tarik sampai bawah ya, kalau panjangan. Oke, kemudian di sini pertama yang kita cari adalah force yield ya. Scroll di bagian ini sampai ke bawah, data masih naik terus, bisa dilihat data masih naik terus. Oke, terus ya datanya ya. Nah, kemudian di sini 60, 70, 70, 710, 715, 725, masih naik ya, 29, 74, 38, 42, 46, 75, 1754 ya. Di sini turun lagi 751. Nah, pada saat dia turun pertama kali inilah yang dinamakan ya. Berarti ini kita ingat ini berapa? Ini 1398 ya. 1398. Ini 1398 itu. Nih, urutannya ke 1398. Dan kemudian habis itu dia naik lagi. Nah, oke, kita kembali ke atas. Di sini untuk force itu ada di C. Tadi urutannya ke 1398. Ketika jadi ini sama dengan C. Ini C dan force ya. 1398. Udah ya. Kemudian untuk yang stress yield itu di D. Ini sama, tinggal ganti depannya pakai D. Ini tadi C, ini D, sama dengan D 1398. Oke, ini yang E. Sebelum itu semua, ini jangan lupa dikali 100. Dikali 100, kemudian nanti dicek sampai bawah. Kemudian kita balik ke atas ya. Udah, ini akan berubah secara otomatis ya. Kemudian sekarang untuk ultimate. Nah, untuk ultimate sendiri untuk force sama dengan kita gunakan rumus max di sini untuk ultimate, force ultimate. Kemudian kita klik di sini bagian pertama, terus tekan shift lalu tanda panah ke bawah. Control shift tanda panah ke bawah ya, control shift tanda panah ke bawah, langsung terus enter. Oke. Nah, untuk stress juga sama, bisa pakai max tadi atau kita coba pakai max dulu ya, sama dengan max. Stress, control shift tanda panah ke bawah, enter. Nah, hasilnya ini pakai max ya. Kita coba seandainya pakai sama dengan rumus stress itu kan force dibagi dengan luas penampang. Luas penampangnya ada di sini ya tadi ya, yang awal. Oke. B
ini saya salah blok ya, bukan bagian D tapi bagian E. Ya, bagian D. Yang ini benar, yang ini saya yang salah. Yang ini harusnya di bagian, ini kan force ya, ini di bagian E, kita ganti ini E, kita ganti kita ulang yang untuk rumus max yang force itu sama dengan max yang di force yang C ini ya, harusnya Ctrl Shift Enter, Ctrl Shift tanda panah ke bawah, terus Enter. Udah. Nah, sama kan ya. Nah, jadi bisa pakai dua cara, bisa pakai max atau bisa juga pakai yang ini, yang ini force ultimate langsung dibagi dengan si luas penampang awal. Nah, kemudian untuk strain, nah untuk strain sendiri itu strain ketika gayanya berada pada ini ya, ultimate ini ya. Nah, jadi kita cari ini 26935,3 ini di mana? Kalau nggak pakai find aja. Ini kita pakai find, kemudian ini kan biasanya tadi di get formula ya. Kita ganti login-nya menjadi value, terus find next. Nah, di sini ya. 26935,3 close, kita close. Nah, disinilah strain ultimate-nya. Kita kasih warnanya agak terang sedikit, berarti strain ultimate-nya ini di 20.754 ya. Nanti berarti tinggal teks sama dengan E20754. Tinggal kita teks sama dengan E20754. Oke. Ya. Sudah, kemudian yang sebelum patah itu yang bagian bawah. Kita bisa lihat di sini dia berakhirnya di sini. 25.112. Bisa langsung di tag aja sama dengan untuk gaya di C 25.112. Bener ya? 25.112. 25.112. Nah, ini sama. Untuk stresnya sendiri bisa langsung di tag, ini sama dengan D 25.112. Nah, tadi bisa langsung pakai tanda panah yang ini ya, bisa langsung diklik ke sini, dia otomatis mengikuti yang ini, jadi langsung E25. Nah, itu cara untuk mencari force, stress, strain di build, ultimate, dan sebelum patah. Nah, sekarang di sini ada satu lagi ya, yaitu modulus elastisitas atau lambangnya E. Nah, untuk mencari modulus elastisitas itu kita gunakan yang maksimum dari stress dibagi strain. Yang ultimate ya, berarti tinggal ini stress ultimate dibagi sama strain ultimate. Udah. Nah, inilah modulus elastisitasnya. Ya, itu aja. Semoga mengerti ya. Ya, untuk yang plastik kurang lebih sama, nanti hanya beda di luas penampang. Kalau yang plastik nanti bisa kalian bikin lagi sheet baru seperti ini, terus kalian lihat lagi dari width dan thickness-nya berapa. Oke, untuk itu, oh ya, masih ada satu lagi ya, cara membuat grafik ya. Mungkin udah tahu, mungkin saya kasih tahu aja di sini. Nah, pertama pilih insert, terus di sini diklik yang ini, insert scatter yang ini ya. Terus diklik, terus pilih yang ini, scatter with smooth lines. Kita klik, sudah. Habis itu di format, di desain sini, pilih yang select data, add. Nah, pertama kita mau bikin apa dulu? Nah, di sini
saya bikin force versus displacement aja, displacement. Nah, untuk nilai x-nya kita klik yang ini. X-nya itu yang ini, yang elongation ini, kita klik ini. Terus sama kayak tadi, tinggal Ctrl Shift tanda panah ke bawah, di enter. Sudah. Habis itu buat yang Y, kita coba ke atas tadi. Nah, yang Y itu yang sebelah sini itu adalah gaya. Kita pakai yang Newton aja. Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Oh, sorry. Saya ulang. Nanti ya. Ini Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Enter. Oke, setelah selesai, langsung kita oke. Nah, di sini bisa dikasih nama. Untuk memberi tanda di bawah tinggal ini axis title ya. Nah, di sini tinggal diberi nama. Ini adalah force dalam Newton. Nah, untuk yang ini adalah displacement dalam grafiknya berbentuk seperti ini. Oke, sudah. Mungkin itu aja untuk stress sama strain, cara buat grafiknya sama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.